lalu terjadi perdamaian, enak nggak mereka? Enak. Ya tetap enak. Iya. Kitanya yang enggak. Saya yakin, saya yakin ketika mereka damai nih, wah itu yang terbang-terbangan itu banyak Wah, deh, ya. iya. Jadi tambah apa? Tambah sayang lah Maknya istilahnya. Cie. makin lama, nggak maksud di Komal nih, ya. Misalnya ada Komal 10 tuh, ya, Hmm. mana-mana. Itu perdamaian nggak cukup 1 jam, kalau bisa 24 jam. Biar kenapa? Biar terbang-terbangannya nggak berhenti. Itu kita jangan. Ini kita ngomong kenyataan, ya. Eh, tapi sekali-sekali kita juga minta yang terbang-terbangin di sini lah, Bang Yan. Kita nggak pernah Ya minta. jangan deh, kagak, kagak, kagak. Ya. Kagak, iya. Ya. Makin lama perdamaian di Komal, kalau bisa jangan putus-putus itu kalau lagi damai, ya. Hmm. Kalau lagi damai gitu. Tapi yang 2 akun di atas jangan sampai terjadi. Siapa tuh yang sering 2 akun di atas tuh kalau nggak bukan yang Pak Bom Bom tuh. Ya. Natalan 2 akun, nyanyi-nyanyi 2 akun. Bahkan yang dari Katolik ini sih terus terang ya, bahkan yang dari Katolik akhirnya kan terjun lagi tuh donaturnya Pak Jono. Yang mana lagi nih? Saya nggak tahu. Yang tadi di roomnya siapa ya? Oh, di roomnya Pak Erben. Saya mau naik tadi, lumayan kan kalau naik, ya. Kalau naik Oh, semua dikasih ini Pak 22K. Inhok, Pak Inhok ya. Iya. Kalau naik itu minimal 2K loh, Pak Ihok. Coba kalau saya naik Pak Jono, dapat nggak saya 2K? Dapat. Nggak memandang tuh siapa-siapa tuh, ya. Dikasih 2K semua. Ya beda Ya, dengan Pak hostnya, Inhok ya ya. berarti, ya. Pak Ihok. Saya juga pernah ngerasain giftnya Pak Ihok. Kalau nggak salah pesawat terbang apa ya? Pesawat terbang apa-apa tuh. Itu Iya, dulu, Pak dia muncul Inhok. lagi Pak. Dia muncul lagi, ya. Dia Tapi muncul lagi bagus loh lah. Pak Ihok. Para donatur pun mau peduli ya main ginian nih. Maksudnya, Apa belum tahu perseteruan kali ini? Kalau udah tahu sih tanda tanya juga bener. ya, tapi ada bagus. Makanya saya bilang, saya nggak banyak inilah kalau Bu Reda and the Gang mendengar saya tidak sepenuhnya setuju dengan membuka-buka aib orang. Itu saya nggak sebenarnya setuju. Tapi kalau membongkar penipuan-penipuan itu saya setuju. Kalau penipuan, apalagi yang urusannya dengan duit ya, itu bongkar aja lah. Tapi kalau aib orang mau ngapain begini udah nggak usah diurusin sebenarnya. Mm-mm. Tapi kalau kalau tipu-tipu duit, tipu-tipu ijazah, nah itu bongkar aja. Itu Pak Ihok tuh, ya. Kalau saya naik kan ada bangku kosong tuh, tuh saya naik apa jangan naik, nggak ada. Ntar begitu saya naik disangka ini udah deh mendingan gak usah lah. Langsung dikasih orang naik begitu kasih 2.000 apa sih, dikasih paus apa tuh Hmm. kalau 2.000 lebih, ya. Nah itu Sultan dulu Tapi tuh. tapi aku menyesalnya ya di dalam dunia medsos ini. Saya aku nggak terlalu suka loh kayak gitu-gitu temen. Mengekspos hal yang bersifat pribadi, private. Aku aja nggak punya akun Facebook dan nggak punya Instagram. Nggak pernah tuh aku curhat-curhat di Facebook, Instagram. Dan aku nggak suka ketika mereka mau fitnah-fitnah masalah sandal pink itu. Jadi mereka pikir mereka nggak menyakiti hati orang ya. Mereka pikir kita itu nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak mikir gitu loh, tidak berpikir. Lu selama kenal gue, Yon, pernah nggak gue ngegosipin ini keluarganya orang? Gosipin keluarganya Nggak Bu pernah, Lirsi, Bu. gosipin keluarganya Pak Ede. Pernah nggak lu denger gue begitu? Nggak pernah, Ibu. Bahkan kalau lagi ngegosip, gue keluar dari Zoom, betul? Kalau nggak lagi bicara Firman, betul? Iya, apalagi sebel sama room Gue masuk saya. Zoom, Iya. ketika nggak bicara, ketika nggak bicara Firman Tuhan, ketika nggak lagi ngomongin Firman Tuhan atau nggak lagi debat sama kader, gue keluar dari Zoom itu, betul nggak? Iya betul. Apalagi room saya
Mereka lewat ini juga benar-benar nggak kagak. mikir ya. Sekelas, sekelas, iya loh. Kalau kalau Iskaryo saya rasa memang udah nggak punya otak, nggak punya pikiran ya. Sekelas bom-bom loh teman-teman, yang ngaku ahli kitab loh teman-teman. Parah betul mereka ini, parah betul. Ya tapi kalau terkait status aja ternyata palsu ya, mau gimana ya? Ini udah parah sih itu. Masa kayak saya mau tipu kayak Bang Yon tadi, masa saya mau tipu-tipu bilang oh saya ini Romo atau saya ini profesor, ya ngapain gitu. Aduh. Tapi ya kali ya Bang Yon ya, kalau dapat donasi gede ratusan juta mungkin saya mikir-mikir kali ya. Amit-amit enggak lah. Gini Pak Jono, gini ya, saya mau bilang, sekelas saya yang rom abal-abal ya, Hmm. itu aja banyak yang bukan banyak, ada beberapa yang membantu kopi saya ya, sekelas rom saya loh, yang istilahnya buat orang lain ya rom gosip lah, rom inilah, itu dapat kopi. Di mana mereka tuh yang bisa bikin studio ya, bisa ini rumah, bisa Iya, yang itu punya mobil, ngeri bisa banget. yang tabungannya itu ngeri loh ya. Iya. Maksudnya bukan ngeri apa, maksudnya mereka diberkati, betul-betul diberkati ya, gitu teman-teman ya. Ya, Jadi ya betul. sesuai kapasitasnya aja ya. Saya kapasitasnya kopi ya puji Tuhan. Sayangnya gini Bang Ian, maksud saya gini, Hmm. kalau sudah diberkati seperti itu, profesional lah. Maksud saya gitu loh, kerjalah gitu. Kalau misalnya udah punya dapat dukungan segitunya, ya udah profesional aja, fokus berapologet, ya kan? Ya, Udah nggak kan usah ada pikirin lagunya tuh lagi Pak Jono ya. Kan yang ada lagunya, aneh-aneh. kerja buat Tuhan ya, Iya, selalu manis. maksudnya sayang loh kok kalau udah dapat segede gitu ya, maksudnya udahlah orang mau ngomong apa bodo amat, fokus aja. Kurang apa lagi gak sih? Iya gak sih Bang Iwan? Kurang Kalau apa saya lagi? bilang sih tanda ya, kalau saya belajar sama Mikana sebenarnya mereka Pak Jono. Iya, betul. Jadi saya mau bilang puji-puji si ini Mikana ini. Oh, enggak, saya Si Ion setuju. tuh puji-puji Mikana tuh, Bang Ion tuh ya. Wow, pengikut Mikana bukan teman-teman. Lihat begitu kuatnya mental Mikana sampai sekarang nih ya. Mm-mm. Dulu teman-teman Mikana gimana nggak dihujatnya mati-matian tuh ya, sampai nangis-nangis tiap hari. Lihat sekarang ya, tetap dia bertahan dengan pemahamannya. Itu Bu Sophie juga mesti contoh Mikana nih. Tetap dengan kebebalannya. Iya, dia Bukan dia dengan bukan cuek Ya masalah betul betul. Emang kebebalannya, fokus. enggak, mental. satu hal yang aku dari dulu kamu tahu kan, aku tuh bukan mental selebriti. Dari dulu aku paling tidak suka menjadi sorotan orang. Tapi dari dulu, makanya ketika aku di Amerika sini ya. Ya. Yes. Oh no. Oh, I think so. Where did you find it? Jalen's room, Oh, where the okay. diapers are. Thank you. Jadi dari dulu ya Yon, gue udah ngomong gue bukan mental selebriti. Terus waktu apa ya? Gue jadi lupa nih gara-gara di ini. Gue nggak seneng kalau gue tuh jadi sorotan orang. Ya, bahkan di tempat kerjaan gue aja dulu gue sering terima penghargaan, suruh naik panggung, suruh kasih motivasi, suruh ngisi, suruh bla 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 aja gue paling males, gue kok bisa nggak datang. Paling males gue jadi perhatian orang. Tapi mau nggak mau ya di dunia media sosial ini memang gila sih teman-teman, memang gila kalau gue bilang. Itu satu yang gue belum punya tuh, mental yang kuat untuk dengerin omongan-omongan rubbish itu, omongan-omongan bullshit kalau gue bilang. Itu ya, makanya aku lebih baik apa Yon, nggak usah gue dengerin, gue unfollow semua dan unsubscribe YouTube mereka, nggak pernah gue dengerin lagi.
gitu aja Bu, bullshit semua itu, show must go on, terus aja, santai aja. Besok-besok juga saya lihat Bu Sophie ke situ lagi. Saya bilang Yon, Bu Sophie begitu. sampai kemarin, lu dengar. Waktu sampai gue naik ditarik ke atas ke komalnya Padre Pio, gue tuh masih punya harapan gue masih bisa ngomong sama RK sama si bom itu. Bahkan kemarin pun waktu Michael Joseph kesini, kita ngomong baik-baik, betul nggak? Gue dibilang sama Joseph, betul nggak? Sep, bisa nggak kita ngomongin baik-baik? Tapi ternyata mereka nusuk gue dari belakang, lu coba bayangin Yon. Udah ya, gue mau kerja sebentar. Ya Bu. Ya. Nggak usah lah, saya aja gini loh, saya aja yang Katolik, saya tahu Padre Pio-nya kayak gitu, saya nggak mau naik ke sana. Ntar saya naik ke sana ribut yang ada sama dia. Gini ya, makanya saya ya. Jadi saya muji minta nih ya, di framing nih saya nih. Wait, Maksud saya kalau buat mental, belajar sama Mikana. Sekuat apa sih dia mentalnya? Ya. Dari misalnya nyusut tuh penontonnya dari puluhan ribu Pak Jono ya pertama-tama ya. Sebelum ada Edis. Akhirnya sampai menyusut 500 aja, susahnya minta ampun teman-teman. Lalu sempat vakum, lalu ke Komal-Komal Kristen, ke Bu Sopiatul, malah ketawa-tawa. Akhirnya dia demuin cara. Caranya apa teman-teman? Islam tiga-tiganya disuruh naik. Bayangin. Islam tiga-tiganya disuruh naik. Aduh, kadang-kadang sedih juga ya. Ini mau ngapain tahu. Tapi emang tipe dia ya. Tipe dia yang penting gue penonton rame nih. Yang penting gue jilbabnya begini deh. oh iya dong. Yang penting rame. Semakin rame, donatur semakin kencang. Betul. Edis juga mentalnya kuat. Iya betul, mentalnya kuat. Tapi ya makin lama orang kalau dihajar terus-terusan ya teman-teman ya. Dihajar terus-terusan lama-lama keok teman-teman. Bukannya saya ini ya, itu pengalaman ya. Contoh ya. Ini di Alkitab Yesus Kristus teman-teman ya. Begitu direncanakan berkali-kali ya. Ini di luar konteks nubuatan ya, di luar konteks lah ya. Di sini diiniin, ngumpul ke sono diudak-udak lagi. Ini diudak, akhirnya kan terakhir tuh ya, disalib ya. Bukannya berarti nggak kuat ya, bukan berarti nggak kuat. Dan Tuhan Yesus juga tetap berdoa. Itu loh contoh-contoh ayat Alkitab ada loh ya. Tuhan Yesus seperti selebriti, Tuhan Yesus ke sono diikutin rame-rame ya. Kesini diikutin rame-rame, dengerin ini Tuhan Yesus firman. Sebenarnya contoh-contoh di dalam Alkitab itu banyak ya, apalagi untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi apologet. Ya kalau yang terkenal artinya harus siap, mau nggak mau ya Pak Dendro ya. Ya kalau saran saya, ya memang begitulah Bu Sophie. Oleh karena itu fokus aja mengajar, bagi saya sih itu aja. Kalau kita masuk ke dalam dunia mereka ya akhirnya ibu juga nanti akhirnya ke bawah-bawah. Nggak fokus jadinya. Kalau saya sih. Kalau saya juga begitu. Sangat disayangkan loh ya, sangat disayangkan. Sekelas Pak Jono, Pak Dendro, Bu Sophie, atau Kak Intan, atau siapapun lah ya, yang sudah dianggap lah ya, dianggap lah ya, dianggap untuk memberi pengetahuan tentang apa yang kita nggak tahu, lalu mundur satu-satu, mau dikemanain coba ya. Iya itu yang jadi susah Bang Iwan. Itu yang jadi susah kalau kita mundur satu-satu karena orang lain
Ya sebetulnya dengan Pak Bom juga dulu saya sarankan juga mengajar sajalah, nggak usah kita ikut sana ikut sini. Tapi memang ya mungkin ya kalau mengajar memang duitnya nggak banyak, susahnya aja yang banyak. Kita harus meluangkan banyak waktu untuk belajar sana sini dan kita mengajarkan begitu. Nah itu banyak sekali sementara uang nggak ada masuk, gitu. Nah kalau memang motivasi kita ke sana ya memang nggak akan jalan. Tapi kalau kita mau berbagi wawasan yang sudah kita pelajarin, saya rasa nggak masalah. Saya rasa sih itu. Disitulah seharusnya orang-orang berapologet ini fokus, bukan apa ya, mengata-ngatai orang lain atau bagaimana. Kita bisa membahas ajaran yang diucapkan oleh seseorang, tapi bukan orangnya yang kita itukan. Dan ini yang jadi masalah itu sekarang itu orangnya aja yang dibicarakan. Ini yang jadi masalah. Jadi kita nggak dapat pengajaran, nggak dapat apa-apa. Ya, pula masuk positif, keluar jadi negatif. Otak kita mundur begitu. Iya, makanya kalau nggak cocok skip aja. Kayak saya tadi misalnya, kemarin tuh saya lihat, misalnya saya nih, Edis buka room, gambarnya kayak gitu, terus judulnya tradisi pagan, ya udah saya tinggalin, ngapain saya tonton gitu. Oh iya tuh, kalau saya tonton kan bikin saya sakit hati juga kan. Betul. Iya kan. Ini akhirnya jadi ini. Maksud saya, kalau nggak cocok udah tinggalin. Maksudnya mau gimana? Nggak usah dipaksain gitu. Tapi kalau Bang Ian muji Mikana, saya memuji, saya sebutin aja. Saya memuji para polemikus debaters Islam. Mereka lebih fokus loh. Itu Iya di loh. luar konteks. Oh, di luar Itu kan di konteks. luar ini. Nah, kalau misalnya yang Islam, nah kalau memuji mereka gimana? Mereka kalau ada masalah itu ditutup, Pak Jon. Iya, maksud saya itu lebih fokus. Udah kita maunya Iya. bahas Alkitab aja. Semuanya kayak gitu Iya. loh. Fokus. Ditutup kalau di Islam kan ditutup. Contoh kasus si Juma waktu dulu ya katanya nilep uang. Siapa yang iniin? Itu kan rame. Nah, Terus pecah si siapa sih? Si siapa dulu saya lupa ya. Umi Je- Dini sama siapa sih? hmm, Yang ini yang murtad yang si dari Neflos, Yahudi. Siapa sih? Itzhak. Bukan, atau lagi siapa sih? Aduh, Oh, Valen. lupa. Iya, si Valen sampai pecah. Lalu pecah grupnya sama si Julfikar. Mm-mm. Lalu ribut lagi tentang siapa? Si Nandar sama si Rifa. Mereka udah langsung ketutup, Iya. ya. Kasus Rifa PC, iya mereka langsung ketutup, nggak mungkin ya, walaupun sebel nih sama sesama Muslim nih ya. Mm-mm. Ya, kecuali si Tuan Logika yang dihajar habis tuh. Mereka santai aja, udah cukup ya. Apa sih namanya, kita tabayun, Mm-mm. sudah ya. Di Kristen bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Di Kristen nggak bisa. Makanya lebih hebat mereka. Kalau saya lebih muji mereka. Sisi itu ya. Ya kalau masalah itu kan saya bilang ya, Hmm. buat okumene, buat persatuan dan kesatuan, kita harus contoh Islam. Ya, bukan pengajarannya ya. Mereka paling rapi loh. Bahkan mereka salah aja dibela, teman-teman. Hmm. Mereka salah dibela. Ya. Ini yang benar malah dijatuhin, kan kadang-kadang agak bingung. Ya. Ini bedanya kekristenan sama keislaman nih ya. Kalian bisa tahu lah ya, yang teriak-teriak bun-bun ya, bahwa ini begini, udah tahu melanggar hukum, dibela nggak? Tetap dibela, teman-teman.
sekarang room Kristen ya, yang saya Ya, kenal salam ya, ponili. yang saya tahu non sektarian tuh bisa dihitung jari. Misalnya kayak room inilah, makanya saya masih naik room Ion, Bang Ion, room Bang CP masih non sektarian, room Syair Berdarah, Dominik itu beberapa yang masih non sektarian. Sisanya yang gede-gede itu udah udah sektarian semua, termasuk Edis TV udah sektarian sekarang. Mm-mm. Jadi Tapi kita ya masih gitu. bisa berharap ya bahwa mereka kembali ke habitatnya masing-masing ya. Maksudnya habitat masing-masing, ya fokus kepada awal-awal gitu. Ya, karena begini, kalau mereka yang berseteru ini mengatakan, oh saya gitu kan karena digituin gitu, makanya saya merespon. Ya kalau saling merespon kayak gitu, kapan ujungnya, kapan selesainya, muter-muter aja terus. saya kayak gini karena digituin, saya digituin kayak gini. Saya jadi ingat zaman dulu gitu, zaman dulu ospek itu kan harus ada yang memberhentikan ospek kan. Tapi selalu dibilangnya, oh itu saya karena dulu saya di ospek sama senior saya, makanya saya ngospek gitu. Oh saya juga dulu kayak gitu, saya di ospek. Jadi nggak ada selesainya. Pak Pak Jono, ada yang ketik nih. Setiap orang punya karakternya masing-masing. Belajar untuk memahami, coba posisikan diri di posisi mereka. Sebelum mereka melakukan itu, yang di sini udah memposisikan. Aduh, Udah. princess. Sebelum mereka berbuat begitu, di sini sudah mengalami. Makanya gimana sih caranya supaya ini ya nggak, jangan dianggap bodoh amat. Iya bodo amat. Di sini udah pada ngalamin. Jadi ketika coba posisikan diri di posisi mereka aja, yang enggak di posisi mereka itu berkatnya mengalir. Nah itu saya belum. Itu Saya juga kalau ada ya. donatur ingin mensponsor saya, tinggal DM aja ya. Iya, nih Princess Kali-kali Rainbow ya. ya. Yang di posisi mereka saya berkatnya belum. Itu ya. Kalau di Kebagian posisi pahit-pahitnya mereka seperti doang. ini ya, itu tuh Bu Sophie, Pak Jono, saya udah mengalamin ya. Tapi ya berkatnya di posisi mereka belum saya. Teman-teman ya. Makanya ya, yang pintar-pintar, yang banyak pengetahuan jangan patah semangat lah ya. Kayak Pak Jono. Kadang-kadang juga ini juga Pak Jono ya. Kayak saya nih, misal, wah kalau gue buka gue pasti diserang nih. Gitu. Tapi kan dari dulu ya, ketika menyatakan denom itu saya langsung buang. Ya, ngapain saya ini? Saya jawab, Bang Ion, denom ini gimana sih? Sesat apa tidak sih? Kadang-kadang. Selama Tritunggal buat saya, dia mau cara berdoanya jingkrak-jingkrakan ke, dia mau berdoa diem-dieman ke, dia mau gimana ke, selama Tritunggal pemahamannya, buat saya itu sih nggak masalah teman-teman ya. Tapi kalau menyatakan Bapak yang disalib, nah itu bisa kita debatin Bapak. Ya, maksudnya bener. Kita jangan mau sama kayak RT6 ya. Posisi tangan beda aja salah, posisi kaki, itu sama aja kita kayak kadrun. Sama aja kita kayak Islam kalau kayak gitu. Kita nggak kayak gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, Kristen nggak kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian kayak gitu ya, berarti sama aja dong sama RT6. Kayak Marsion nih. Tiba ngechat ntar diajak naik lo ketakutan. Percuma level 27 ya. Percuma. Siapa ada Marsion? RT6 bilang kita nyembah patung itu Marsion, ini. Ya dia Islam. Ya kalau RT6 mah
Jangankan nyembah patung, nyembah manusia, nyembah apa? Masa kita mau dengerin? Masa kita mau mikirin RT6 bilang apa? RT6 bilang kalau Tuhan punya Tuhan itu tidak mungkin. Kalau punya Tuhan berarti itu juga udah itu framingan RT6. Masa kita mau ngikut? RT6 bilang apa? Tidak mungkin yang ilahi mengambil rupa manusia. Itu kan RT6. Masa kita mau mikirin RT6 ngomong apa? Iya, masa orang mereka cium-cium batu kok. Gimana? Nah, Gimana? udah mulai sekarang Pak Jono ya. Tadi kan saya dibilang gini. Coba Bang Yun, kapan sih debat sama Islam? Pernah nggak sih debat sama Islam? Itu yang kadang-kadang menggelitik tuh Pak Jono ya. Taruhlah saya nggak pernah berdebat sama Islam. Poinnya apa coba? Itu mah udah ad hominem kalau kayak gitu. Iya, poinnya apa? Nanti akhirnya begini nih, Joseph, misalkan dia ribut sama Pak Bom ya, ditanya, lu udah baptis berapa orang? Sama seperti perdebatan dengan si siapa? Aduh, Paul Jang. Setiap orang kalau udah kalah debat ya, dia udah kalah debat, ujung-ujungnya lu udah baptis berapa orang lu? Oh iya, banyak yang kayak gitu. Emang udah berapa yang kamu baptis? Cie. Enggak, bukan itu teman-teman poinnya ya. Mau lo lebih sering debat sama Islam, mau sering lo PKPK sama Islam, bukan itu poinnya. Nah kalau lo buat menjatuhkan paling banyak debat sama Islam, lalu tujuan lo ngapain? Paling banyak debat-debatan gitu. Padahal apa ya? Apa? Sama Islam sama gue gimana tuh? Gimana Pak Jono? Kayak Pak Jono misalnya ngekritik nih ya, udah deh Pak Jono, lo debat sama Islam berapa orang? Gue udah banyak nih tiap hari nih, gue debat nih. Sekarang paling banyak di Bukan kanal. Iya, sehari tiga orang. Kita buka room nggak ada yang nyangkut. Justru karena gue kagak berdebat sekarang, Islamnya pada takut naik ke atas. Islamnya pada takut ke atas. Gue buka room tiap hari, siap berdebat dengan Islam. Bukannya masalah debatnya berapa sih? Nah Islamnya aja kagak ada yang mau naik. Gimana? Lalu PKPK, Islamnya mau PKPK, gue nggak open cam. Ya tapi ya gue juga ngakuin betul-betul ngakuin, nggak si siapa, nggak si Joseph, nggak si MP yang sering ini ya, dia berdebat dengan Islam nggak masalah, dia mau denomnya apa ke, dia mau ini apa, nggak masalah selama tidak menjatuhkan para apologet yang lainnya gitu. Tapi makin lama kesini kan termasuk itu tadi tuh ya, apa sih, ajaran pagan tuh. Aduh, jangan sampai rum kecil nangka. Tahu gak tuh kalau nangka kan ada itunya Pak Jun, apa yang kayak serat-seratnya tuh, Apanya? bukan Oh, getah ya, iya. seratnya tuh kulit
Kalau nangka kan ya nggak apa-apa deh kita nggak dapet getahnya, nggak dapet dagingnya. Itu ada serat yang kita kulitin tuh kita lepas tuh itu masih ada manisnya. Lalu di framing Edistarian ya, RK Apel lah ya, atau Yosep Apel lah. Jangan. Oh iya, saya udah kayak gini, ada yang masih bilang saya Edistarian nggak? Udah nggak ada kan? Nggak ada ya kan Pak Jono ngilang melulu. Waktu itu kan Pak Jono udah lo apain lo homo gue lo. Wah, Oh iya, itu juga. bayangin deh teman-teman Sekarang saya, masuk di sini cari Pak Jono. Jono lo apain homo gue lo di room itu. Bayangin. orang saya juga Katolik, Terus saya, gimana ini orang? iya Pak Jono, saya rasa Pak Jono kalau Pak Jono ketemu di jalan dia pegang pistol ditembak kali Pak Jono. Bisa Hah? jadi, Betul. bisa jadi. Iya, di sini aja. Lo apain homo gue di room itu lo? Bagus hostnya saya. Nah Pak Jono bersyukurnya hostnya seperti saya. Coba kalau hostnya nggak seperti, ya bentar kita dengerin dulu nih Pak Jono ada apa nih, sebentar ya teman-teman ya. Percaya nggak Pak Jono? Hmm. Percaya nggak begitu? Misalnya Pak Jono di rumah lain, Ah, lalu ada yang ngejar Pak Jono. Oh Pak Jono, lo ngapain di rumah saya? Kalau bukan saya itu diantepin nggak? oh pasti diantepin lah, dilanjutin lah. Nah akhirnya kita enak-enak di situ. Nih host gimana sih? Jadi gue yang kena nih. Sampai Iya. segitunya cari Pak Jono. Tuh teman-teman kalau ada yang mau beli minuman tuh silakan pesen tuh. Ya salam Kak Ripka, terima kasih ininya. Iya. Coba kita absen dulu nih, udah jam 6 nih. Denat, Hadir Bang Yon. udah bos. Kaintan, tengkurap dia nih kayak Kak Humaira, oh nyimak dia, bersuara dong Kak. Pak Todi, wih bagus ya. Yul, sama juga. Oh Bu Sopi lagi kerja ya. Pak Dendo tadi ada suaranya Pak Jono lawan duet saya Bunda di situ. Iya, jangan aja getahnya pada banyak dimakan. Rum kecil bagian getah. Justru aneh ya. Yang makanya saya bilang tadi, mereka-mereka yang paling banyak dapat nangkanya justru paling ribut. Harusnya paling anteng. Betul, harusnya saya yang ribut. Kalau udah dapat nangkanya, anteng dong. Diem, Iya, kalau udah datang ke kenyang RK. diem. Iya, RK, lu kan udah kenyang tuh, udah dapet ini Edis lu udah begini. Diem. Sudah, diam di. Bahkan kalau bisa teman-teman Sultan ke rum kecil kayak gitu. Ini makin dapat Ke nangka rum makin menjadi kecil, jadi. Sultan kasihan yang kecil-kecil ya. Mereka kan juga butuh makan. Kalau begitu nanti nggak enak kesangka. Oh, rum kecil belum makan gitu. Itu yang saya maksud. Jadi apa sih yang sudah di atas justru ini apa ke bawah, jangan masih bertahan aja. Ya betul kata Pak Jono, udah deh ujung-ujungnya gituan deh. Lalu misalnya dari pendapatannya misalnya nih ya sehari nih ya, kalau yang gede-gede misalnya sehari sekian gitu, lalu turun 2%, waduh kemana ini 2% nih? Turun lagi 4%, wah kemana nih?
Wah, mesti ramein juga nih room gue nih. Kan begitu Pak Jono. Iya, makanya banyak drama-drama nggak penting yang dibuat biar rame. Iya, gimana gue nangis-nangis kena mental lah. Izin Gue pamit. ya izin pamit lah gitu. Mudah-mudahan ada yang DM kenapa sih gitu. Cie. Atau ini pada tuh di luar negeri. Ya, nanti saya WA ya pada tuh ya. Iya. Nomor WA ya. Tapi Pak Jono, tapi saya sih terus terang ya, kalau saya misalnya kopi habis, itu saya DM beberapa orang teman-teman ya. DM aja kalau ada yang memang. Iya, misalkan nih kopi persediaan habis buat live TikTok nih, saya DM. Ya nggak apa-apa, kali-kali bisa kan, kali-kali ada yang mau support. Iya, saya DM ya. Jadi gimana ya, kalau buat ini ya nggak mungkin juga. Maksudnya kalau ya kagak enak lah ya, yang koin-koinan itu kan nggak mungkin ya. Bahkan yang tap-tap aja saya kagak minta kok. Gimana? Kayaknya harus ini, Pak Bang Ion harus sobatan sama Nandar, loading, biar mau main ke sini jadi rame penontonnya tuh. Kalau udah penontonnya ribuan kayak Mikana, nanti pasti masuk tuh donatur. Tujuan saya nggak ke situ, nggak cari. Iya. Saya minta tap-tap aja juga kagak. Ayo teman-teman ya, tap-tap nih sampai 50k nih ya, biar enak nih live-nya nih. Saya mikir kadang-kadang tap-tap buat apa tahu gitu. Nggak ada ininya buat saya tap-tap. Lalu teman-teman absen nih teman. Kagak enak loh betul ya, kecuali room-room yang hebat-hebat yang betul-betul ini itu nggak jadi masalah teman-teman ya. Kalau di sini saya bilang kalau tap-tap kalau lama-lama nih teman-teman itu kapalan ya jarinya ya, kalau kagak pakai apa Pak Jono alat. Ini tangan saya kapalan nih, apa sih namanya, kebas ya. Iya, buat teman-teman yang nonton, please ramein room-room yang tidak sektarian, non denominasi. Kalau yang udah Teman-teman, yang gua pikir udah bikin status kependettaan palsu aja masih tamblek ya. Kalau gua udah malu banget ini. Poinnya makin banyak Parah. ya. Edis Emang TV kita kalau benar-benar banyak. harus uji. Edis TV kalau banyak. Nah, bagaimana cara kita lihatnya? Teman-teman nih, saya klik Bu Shopee nih ya. Lalu klik ada tanda apa? Tanda itu. Tanda apa? Yang garis panah tuh kanan kiri, diklik di situ. Nanti semua koin ketahuan. Saya kan kalau nonton Edis begitu nih, pas ada tamu saya klik, oh Edis dapetnya segitu. Lalu saya krom dia, wow ilo kalau banyak. Bayangin. Nggak tahu, saya jadi bingung ya. berarti ya masih lanjut terus ya, masih ada yang banyak yang support Ya, berarti. banyak loh, 50k. Waduh. 50k? Buset. Apa duit tuh kalau Ion kepo 50k? bukan kepo, maksudnya gini ya teman-teman. Ketika kita lihat pelayanan teman-teman ya, mau si RK, mau si siapa Joseph, mau si siapapun ya, ketika mereka fokus kepada masing-masing tuh, fokus yang ya perang lah gitu ya. Saya cuma lihat koinnya makin banyak ternyata teman-teman. Makin banyak kalau yang rame. Coba Bu Shopee buka pengajaran. Paling top 4k. Ya kemarin Bu Shopee pengajaran apa tuh? 2k juga kagak ada Bu Shopee. 2k nggak ada loh Bu Shopee. Cuma kalau dulu Bu Shopee Live, waduh, yang masuk tuh udah langsung berjejer.
Ya tapi itu sih terserah yang ini Pak Jono ya, yang kasih-kasih ya. Kita kan kagak mau ini apa haknya mereka. Itu udah berkat mereka teman-teman. Nggak butuh maling-maling donasi sembunyi tangan. Tapi intinya mereka masih banyak pengikutnya kok. Iya. Iya kita nggak bisa melarang ya. Nggak bisa melarang yang punya spender. Kita nggak bisa melarang teman-teman Kristen yang masih suka mereka. Nggak bisa. Netizen tuh bebas mau ngikutin yang mana. Bahkan main 4 kaki juga nggak masalah. Ya, di sini spender, di sono spender, itu nggak jadi masalah juga. Yang ribet kan yang ini nih garis keras nih. 50K kurang, nah iya tuh segitu, betul Kak. Itu berarti ada ya 5 juta, 6 jutaan ya. Males ngitungin duit orang sebenarnya saya. Iya. Iya kebagian kagak gitu. Yon lo sini Yon, saya inget ya kenapa sebegitu ininya ya sama saya sih. Ada nggak Pak Jono pernah ini nggak Pak Jono ya, pernah keliling-keliling nih ya, buat teman-teman khususnya spender-spender atau sultan, coba lihat-lihat lah apologet yang dibawa mungkin butuh-butuh ini, ada nggak? Ada nggak Pak Jono? Ada nggak? Ada lah, mana ada yang ngomong gitu. Kalau mengenai spender mah ditutup, dipegang. Sayang sih. Saya sih inget kalau saya inget loh cerita-cerita dulu-dulu ya waktu baru rame-ramenya kan pada kagak tahu tuh ya yang terbang-terbangan tuh. Ya pokoknya tetap semangat Pak Jono, jangan sampai patah semangat ya. Nah, saya mah stay cool aja. Saya mah kalau nggak cocok saya tinggalin, itu aja. Saya mah nggak ada. Ya jangan sampai nggak cocok sama saya, maksudnya begini ya. Oh, Apapun yang saya lakukan Pak Jono tinggal DM kok. Bang Ion jangan begini, jangan terlalu begini. Kayak Bu Sophie misalnya nggak setuju sama saya, tinggal ngechat Bang Ion, Ion, lu jangan kebanyakan gosip ya, jangan kebanyakan ini, silakan. Tapi ketika sarannya kagak diikutin ya jangan sakit hati gitu. Kebanyakan Pak Jono orang kasih saran nggak diikutin itu sakit hati, percaya nggak? iya sih. Kebanyakan begitu. Gue udah capek-capek kasih saran, kayak Bu Sophie 6 kali saya kasih saran ya. Cuma saya nggak bosen-bosen, karena kenapa nggak bosen-bosen? Ya kita punya aset loh ya. Salah satunya Bu Sophie. Selain banyak teman-teman macam Pak Jono sama Pak Dendro. Makanya kalau misalnya ada yang ingin Pak Jono, Pak Dendro yang nggak punya apa ya, yang nggak punya motivasi yang lain lah ya, selain untuk memberi penjelasan atau edukasi sama teman-teman. Apalagi saya berjam-jam ngarepin apaan sih saya. Dia bersyukur aja ya ada teman-teman kayak Bunda Queen, kayak Denat Yaya, Pak Todi, Kak Humairo tuh ya. Walaupun saya setel Edis TV, nonton bareng, mereka nggak tahu ngapain di atas gitu ya. Masih setia. Itu aja udah suatu apa ya, suatu kebanggaan lah. Suatu kebanggaan buat teman-teman ya, tetap setia gitu.
Kayak yang hobi debat mana mau sih lama-lama di room nobar. Ya, nobar nih. Yang enggak aja. Islamnya mana nih? Islamnya mana nih? Islam kagak ada, kita yang diserang Pak Jono gimana? Yang penting kudu ribut. Tahu nggak silang? Silang tahu kan? Masih tahu kan silang ya? Tahu itu juga Katolik garis keras itu. Maksudnya saya naikin. Maksudnya lo kalau mau ini pelan-pelan dulu. Kan lagi setel lagu si Mamat ya. Yon, lo Kristen apa Yon? Pelan, ntar abis lagu gue jawab. Yon, Protestan lahir tahun berapa? Iya nanti. Masih bersuara, ya lo emang betul-betul nggak mau dengerin. Udah saya turun nih. Kagak berubah emang. Tapi saya suka kebingungan sama ini lah, nggak apa-apa lah. Saya dihujat teman-teman Katolik juga nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang kebingungan sama teman Katolik yang lebih kencang ke Protestan dibanding ke Islam gitu. Itu aneh menurut saya. Sama yang Protestan nggak sama Islam, saya juga bingung. Ke Katolik saya bingung. Ya, saya juga bingung sama yang kayak gitu maksudnya. Ini apa sih orang ini maksudnya? Untungnya saya megang Amsal 26 ayat 17 loh Pak Jono. Ya. Jangan mencampuri urusan orang lain. Coba ketika teman-teman udahlah cukuplah jangan ke Katolik. Saya dimaki-maki. Iya loh, itu udah sampai sekarang bertahan loh roomnya loh. Bukannya maksud kagak saya- nah, Bunda kena Bun. Bunda turun dulu Bun, kena Bun. Turun ya. Ya Bun, kena. Ya, maksud saya Minumannya nggak kalau- bagi-bagi host kali Bunda. Maksudnya kalau ke Protestan atau ke Katolik gitu bisa sampai marah-marah, tegang-tegang kayak gitu. Lu kok punya apa ya, hasrat emosi segede itu? Ya sono debat sama Islam sana. Kenapa harus gimana ya? Lucu juga. Mana ke Bunda nih? Ke Bennett kali ini si Bunda nih. Ya maksudnya kalau punya pengetahuan ya sana debat, diskusi sama kadrun gitu sama Islam. Ngapain penginjilan ke dalam ya, sakit jiwa. Saya jadi bingung nih nanti ditanyain udah berapa kali debat sama Islam nih. Mana Bunda ya? Ya itu sih cuma harapan kita lah Pak Jono. Mereka mau sampai sekarang begitu, ya itu terserah mereka. Sampai sekarang mereka masih begitu juga urusan mereka. Poinnya ya getahnya lah. Gini, kalau yang udah terlanjur open cam ya, saya kadang-kadang mungkin saya ngerti ya, mereka nggak berani gitu ke RT sebelah gitu. Ya tapi kalau yang off cam kan, kenapa hebohnya ke Kristen gitu? Kenapa nggak ke? Kalau emang pintar ya, emang pintar, emang jagoan lah, taruh jagoan lah. Jago debat, pintar. Ya udah, debat sono. Sama kadrun banyak tuh. Mana Pak Jojo? Kenapa malah Ya sibuk? Pak Dendro, apa nih harapannya Pak Dendro? Susah ya kita terus tanya harapannya. Tapi makin hari, ya sebenarnya urusan mereka sih Pak Diono. Iya, urusan masing-masing sih. Saya Iya, cuma urusan nggak ngerti aja. masing-masing sih Saya cuma nggak ngerti aja.
Saya nggak nuntut mereka kayak gitu ya teman-teman ya. Saya nggak, buat yang nonton saya nggak bilang mereka harus kayak yang saya bilang, nggak, bebas. Cuma saya nggak ngerti aja alasannya gitu. Ya urusan mereka masih begitu ya urusan mereka. Sayang aja sama sama pengetahuannya, sayang aja sama jagonya gitu, jago debatnya gitu, tapi nggak dipakai ke RT sebelah ya sayang. Banyak teman-teman yang mengkhawatirkan bahwa seandainya gua kagak bantu teman-teman, seandainya gua nggak berpihak, itu ditinggalin. Itu Pak Jon. Tinggalin sama siapa pengikutnya gitu, followernya. Ya maksudnya begini ya, misalnya nih, ini misalkan ya si Joseph, nah, ayo lu ikut gue, lu kan Katolik, harus bantu dong, gimana lu, ayo kita ini, udah deh gue fokus sama Islam aja. Nah itu kan berpikiran supaya apa sih, ya ntar gue ditinggalin ya, mau nggak mau deh gitu. Itu sih menurut pendapat saya ya. Ini bukan Kalau merujuk kepada si Joseph ya, bukan ya, itu cuma contoh ya. kalau saya lihat sih Sama dia seperti saya kena nih. aja. Ya sama seperti saya Pak Jono. Hmm. Ketika saya dulu ya, ketika perdebatan Tritunggal sama Wanes, kan saya di posisi netral tuh ya. Ya awalnya gitu. Ya awalnya ya, saya masa bodoh deh ya, yang Wanes mau buka kasih pengajaran tentang Wanes, bodoh amat. Tapi makin hari makin begitu, lalu di Tritunggal saya dibidat-bidatin. Oh iya. Di mana tuh? Lalu ketika saya ngambil posisi ya waktu itu ya, bodoh, udah makin rame aja. Yang satu bilang si Ion udah bertobat, yang satu Ion malah udah berbalik pemahamannya, kan bingung Pak Jono. Banyak kasus. Banyak kasus-kasus yang dimana saya posisinya tengah-tengah. Ya, contoh ketika saya setelin Edis TV, ya, sebelum terjadi keributan, saya setelin Edis TV hampir 1,5 tahun loh, Pak Jono. Nggak ada tuh yang gubris saya. Begitu ada keributan, Ion lah Edis Tarian. Pernah DM juga kagak pernah masuk. Sampai segitunya loh ya. Buat teman-teman keliling-keliling ya, bahkan si grup sono Pak Jono ya, penginjil TikTok ataupun teman-temannya, tapi apa saya balas? Enggak, tapi aja, ntar juga hilang sendiri. Iya. Dulu saya Ya, pikir grup Ono aja yang kayak gitu yang polisi TikTok ya, tapi kesini enggak, semuanya kurang lebih sama aja, sama-sama ya gimana ya, Elia juga kayak gitu, dia pemahamannya keras juga, dia ya gimana ya, kalau orang udah merasa sama aja sih semuanya, menurut saya ya, merasa dirinya paling benar, sama aja. Iya, ada hal-hal yang bisa kita harus keras Bang Jono, tapi pada umumnya yang kita tetek bengek ini kita keras untuk apa gitu? Sekunder semua pada dulu, saya lihat ujungnya. Hal-hal yang sangat kecil itu dipermasalahkan.
Mm-mm. Ya, ya akhirnya tergantung individu ya. Bagi kecil bagi saya sih, mungkin bagi orang lain itu nggak kecil ya. Artinya ya nggak tahu lah. Bagi saya yang sekunder ya sekunder lah. Kita bisa Ya, diskusikan, tetapi kalau yang primer itu ya memang nggak bisa ditolerir lah kan. Misalnya kalau Yesus bukan juru selamat misalnya kan, ya sudah lewat lah. ya tapi kan apa gini kan ujungnya kan sebenarnya cuma dua lah ya, tentang teologinya misalnya Tritunggalnya, terus soteriologinya kan tentang keselamatannya sudah selesai. Sisanya ya kan ini yang berdebat ini kan sepakat dengan itu masalahnya. Jadi yang mereka debatin yang sekunder semua gitu. Jadi nggak ada poinnya sebenarnya. Ya poinnya sebenarnya cuma di ego aja. Poinnya harus saya yang paling benar. Harus saya yang paling tahu, paling paham gitu. Gitu. Itu poinnya. Mm-mm. Karena yang primernya udah setuju. Mm-mm. Begitulah. By the way, Bang Ion, teman-teman saya izin pamit ya.